Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari STIMIK Akakom Yogyakarta yang akan menjelaskan studi kasus mengenai pengembangan skema Snowflake, kebutuhan informasi eksekutif, cemerlang skincare. Kelompok kami terdiri dari 5 orang, di antaranya yaitu Imade Fajar Ananda Kusuma, Faizal Aziz, Muhammad Dharma Aji, Idewa Gede Dharma Putra, dan Imadu Nomo Wiranata. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Suparto Darudiato atas referensinya. Kami dapat mengembangkan skema Snowflake pada judul Perancangan Data Warehouse Penjualan untuk mendukung kebutuhan informasi eksekutif cemerlang skincare. Sebelum kita memasuki bagian inti dari skema Snowflake, ada baiknya kita mengetahui pendahuluannya terlebih dahulu. Pada pendahuluan tadi kasus ini, di mana kebutuhan informasi yang cepat dan akurat menjadi suatu hal yang berharga. Hal tersebut merupakan salah satu faktor yang membuat perusahaan lebih unggul dari perusahaan lain. Kemudian apa sih itu Cemerlang Skincare itu? Di mana Cemerlang Skincare merupakan sebuah klinik yang bergerak di bidang spesialis kulit. Perusahaan tersebut membangun cabang dan jaringan klinik di kota-kota besar di Indonesia. Nah, dalam membuat keputusan, para eksekutif membutuhkan informasi yang disajikan dengan jelas, mudah dimengerti, dan sesuai dengan kebutuhan. Itulah pendahuluan singkat dari tadi kasus ini. Kemudian setelah pendahuluan, kita mengetahui deskripsi singkat terlebih dahulu. Nah, sebelum kita mengetahui apa sih maksudnya dari skema Snowflake itu, ada baiknya kita mengetahui dulu maksud dari data warehouse itu apa. Nah, data warehouse bisa digambarkan sebagai kumpulan teknologi pendukung keputusan. Dimaksudkan untuk memungkinkan pekerja yang berhubungan dengan informasi, dalam artian yaitu eksekutif, manajer, dan analis, untuk membuat keputusan yang lebih baik dan lebih cepat. Itulah sedikit gambaran mengenai data warehouse. Kemudian setelah maksud dari data warehouse, terdapat ciri-ciri. Nah, apa sih ciri-ciri dari data warehouse tersebut? Yang pertama yaitu konsep multidimensi, dimensi generik, tingkat agregasi dan dimensi tak terbatas, operasi lintas dimensi tak terbatas, aksesibilitas, transparansi, dan performa reporting yang konsisten, penanganan matriks dinamis, dan terakhir yaitu dukungan multi-user. Itulah maksud dan ciri-ciri dari data warehouse. Nah, dalam deskripsi ini, terdapat juga proses bisnis yang sedang berjalan, di mana jenis pasien yang pertama adalah pasien yang datang untuk konsultasi, misalnya konsultasi masalah jerawat dan sebagainya. Pasien jenis ini harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan mengisi form pendaftaran. Setelah itu data pasien tersebut akan dimasukkan ke dalam database oleh bagian registration. Kemudian pasien akan mendapat nomor antrian untuk ke ruang dokter. Setelah di ruang dokter, pasien konsultasi masalah kulit dan akan diberikan resep oleh dokter tersebut. Obat tersebut ditebus di apotek, dan pasien juga ditawarkan berbagai layanan yang berhubungan dengan penyembuhan masalah kulit. Segala layanan dan obat dibayar di kasir. Pasien jenis ini dapat membuat janji terlebih dahulu dengan memberitahukan hari dan dokter siapa yang ingin ditemui. Jika pada hari tersebut dokter yang diminta berhalangan hadir, maka akan diberitahukan kepada pasien dan akan melakukan konfirmasi lagi apakah pasien ingin mengganti dokter atau janji dibatalkan. Itu adalah jenis pasien yang pertama. Kemudian jenis pasien yang kedua, yaitu pasien yang datang hanya untuk membeli obat saja. Pasien datang ke apotek dan mengambil nomor antrian untuk mengambil obat dan melakukan pembayaran di kasir. Ketika dipanggil, pasien cukup menunjukkan kartu pasien dan resep yang mau ditebus
dan kemudian membayar obat tersebut. Pasien dapat meretur barang yang telah dibelinya pada hari yang sama. Itu adalah deskripsi dari jenis pasien yang kedua. Inilah proses bisnis yang sedang berjalan dari jenis pasien yang pertama dan juga jenis pasien yang kedua. Kemudian selanjutnya, nah, apa sih skema Snowflake itu? Sebelumnya, skema multidimensi yang umum adalah skema bintang dan juga skema Snowflake. Di mana yang akan kami bahas di sini yaitu adalah skema Snowflake. Skema Snowflake adalah variasi skema bintang di mana tabel-tabel dimensi tidak terdapat data yang didenormalisasi. Adapun pengertian lain dari skema Snowflake yaitu model data dimensional yang memiliki sebuah tabel fakta sebagai pusatnya, dikelilingi tabel-tabel dimensi yang ternormalisasi, di mana tabel dimensinya boleh memiliki dimensi. Itulah deskripsi singkat dari studi kasus Cemerlang Skincare. Baiklah, setelah mengetahui pendahuluan dan deskripsi singkat, kita memasuki bagian intinya yaitu skema Snowflake. Ini adalah skema Snowflake yang kami kembangkan dari skema bintang, di mana sebelumnya skema bintang terdiri dari fakta penjualan, dimensi waktu, barang, terapi, cabang, dokter, dan juga pasien. Ini adalah skema bintang. Kemudian untuk mengembangkannya menjadi skema Snowflake, kami menambahkan dimensi jenis pasien dan juga dimensi spesialis dokter. Di mana pada model skema Snowflake merupakan perluasan dari star atau skema bintang yang sama-sama punya satu atau lebih dimensi. Pada skema Snowflake, tabel yang berrelasi pada fakta tabel atau fakta penjualan ini hanya tabel dimensi utama, di mana dimensi utama di sini yaitu seperti dimensi waktu, dimensi barang, terapi, cabang, dokter, dan juga pasien. Itu adalah dimensi utama. Sedangkan tabel yang lain dihubungkan pada tabel dimensi utama. Maksudnya tabel yang lain yaitu maksudnya jenis pasien atau tabel jenis pasien, kemudian tabel spesialis dokter yang dihubungkan ke dimensi utama, yaitu dimensi dokter, dan dimensi jenis pasien dihubungkan ke dimensi jenis, maksudnya dimensi pasien. Jadi pada skema Snowflake, yaitu penjabaran lebih luasnya dari skema bintang. Jadi misalnya, dalam dimensi pasien, jika dimensi pasien ini masih dapat dipecah, maka akan dipecah menjadi jenis pasien. Itulah yang dimaksud dari perluasan dari skema bintang. Jadi skema Snowflake tersebut adalah penjabaran yang lebih luas dari skema bintang. Karena pasien dapat dipecah menjadi jenis pasien yang memiliki field ID jenis pasien, dan nama pasien. Karena pasien dapat berupa jenis pasien yang VIP atau dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk dimensi dokter. Dimensi dokter juga dapat dipecah menjadi spesialis dokter. Misalnya dalam spesialis kulit dan lain sebagainya. Kemudian gaji dari spesialis dokter tersebut berapa, namanya siapa, nama spesialisnya maksudnya. Itulah perluasan dari skema bintang, yaitu skema Snowflake yang kami kembangkan dari skema bintang ini dengan menambahkan dimensi jenis pasien dan juga dimensi spesialis dokter. Kemudian skema Snowflake terdapat juga kelebihan dan juga kekurangan. Di mana kelebihan dari skema Snowflake ini yang pertama, pemakaian space yang lebih sedikit, kemudian update dan maintenance yang lebih mudah. Kemudian untuk kekurangan, model lebih kompleks dan rumit. Yang kedua, proses query lebih lambat. Dan terakhir yaitu performance yang kurang bagus. Jika kita lihat di sini, lebih banyak kekurangannya dibandingkan dari kelebihannya. Itulah mengapa
skema Snowflake itu lebih kompleks dan lebih rumit, sehingga orang lain lebih memilih skema bintang untuk dapat dijadikan agar lebih mudah dimengerti kepada orang lain. Nah, jadi kesimpulan dari studi kasus ini, yang pertama yaitu kebutuhan informasi yang terdapat dari cemerlang skincare yang telah dianalisis membantu dalam membuat perancangan data warehouse. Yang kedua, dengan dibuatnya data warehouse, menjadikan data perusahaan yang tersebar di berbagai cabang menjadi terintegrasi dan dalam bentuk yang lebih ringkas dan menunjang informasi yang dibutuhkan oleh para eksekutif. Kemudian yang ketiga yaitu informasi yang ringkas atau bersifat summary pada data warehouse membuat para eksekutif lebih mudah dan lebih cepat dalam menganalisis sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih tepat atau lebih cepatnya. Itulah bagian inti dari skema Snowflake yang kami jelaskan pada studi kasus ini. Kemudian jobdesk dari kelompok kami yaitu Imade Fajar Ananda Kusuma dan Imade Nawa Wiranata yaitu bertugas untuk mencari materi dan melakukan editing naskah. Kemudian Faizal Aziz sebagai editor video dan Idewa Gede Dharma Putra sebagai editor presentasi. Kemudian saya sendiri yaitu Muhammad Dharma Aji sebagai dubber dan juga melakukan editor presentasi. Baiklah, itulah yang dapat kami jelaskan mengenai skema Snowflake cemerlang skincare. Mohon lebihnya kami minta maaf jika ada terdapat kekurangan, kesalahan kata dalam penyampaian informasi ataupun dalam penulisan presentasi ini. Sekian yang dapat kami berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.